Dosen nyentrik. Untuk perkuliahan filsafat ilmu hari ini kita akan berbicara terkait idealisme dan realisme. Aliran di dalam filsafat, ya. Nanti aliran-aliran itu akan kita bahas sampai selesai. Jadi hari ini kita akan membahas idealisme dan realisme. Kalau di pertemuan yang kemarin rasionalisme, ya, masih ingat? Empirisme dan kritisisme. Itu kan yang minggu kemarin, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke idealisme dan realisme. Ya, seperti yang sampaikan Feby kemarin, tadi, ya, kita alihkan catatan harian itu ke blog, biar blognya mulai ada isinya. Ya, mulai pertemuan hari ini, kalau yang sudah terlanjur buat catatan, nanti catatannya dipindah. Tapi kalau sudah buat catatan ya dikumpulkan aja lah, mulai minggu depan aja, atau mulai mata kuliah teori sastra besok. Jadi biar blognya itu terisi. Kalian mulai menulis di sana, belajar menulis biar terbaca algoritma Google. Ya. Itu nanti diupayakan setiap tugas-tugas mata kuliah masukkanlah ke sana. Ya, sehingga blog kalian itu aktif dan terbaca di Google. Apa sih Pak fungsinya? Kenapa saya minta begitu? Ya, itu cara kalian mengindeks nama di Google. Satu cara mengindeks nama di Google. Jadi jangan pakai nama pena, nama kalian sendiri. Ya. Misalnya, kalau kalian ngetik di Google itu nama kalian muncul nggak? Enggak. Masa sih enggak? Nama asli. Nama asli nggak muncul. Nggak ada yang muncul di kelas ini ketika ngetik di Google. Apa yang muncul? Absen yang di SMP sebelum Pak Nah, itu salah satu itu ya. Script itu kan basisnya internet dengan muncul. Kadang juga kalau kalian aktif media sosial selama namanya sama juga akan muncul. Ya. Jadi kan banyak pengindeks Google itu banyak. Sekarang gini loh ya. Manfaatnya apa sih ketika kalian muncul di Google? Apa? Manfaatnya apa? Yang kalian rasakan apa kira-kira? Berarti personal branding. Sekarang kalau kalian ngetik nama kalian belum muncul ya. Nah, goalnya adalah sebelum lulus nama itu sudah muncul di Google. Nah, nanti ketik saja nama saya di Google. Bayar kan begitu. Cari aja di Google nama saya, nanti pasti akan muncul. Nah, sekarang misalnya kalian ngomong ke siapa, cari aja di Google nama saya, profil saya. Yang mana ini orangnya nggak ada. Nah, itu berarti kalian belum masuk ke data internet. Karena kan eranya internet toh. Ya. Kalian harus masuk ke sana. Profiling itu ditata. Hingga nanti ketika orang penasaran, ya, Vita ini siapa sih? Cari di Google. Walah gak ada. Nariknya akhirnya ke Facebook. Ternyata di Facebook bukan nama sebenarnya juga. Gak muncul lagi. Ngalih ke TikTok. Ya, ternyata juga nggak ada. Nah, orang akhirnya sulit kan mencari. Tapi kalau public figure itu pasti gampang. Jadi kan di Google nanti walaupun munculnya media sosial tetap akan muncul. Nah, itu berarti sudah masuk ke data internet. Berarti nanti kalian tidak hanya menjadi user, tidak hanya menjadi pemakai. Iya. Jadi kalian harus bisa masuk ke sana. Eranya sekarang ini era internet. Karena harus menguasai di sana. Sudah mempraktikkan ilmu yang sudah saya berikan kemarin? Tidak menyingkat saat WA. Apa yang kalian rasakan? Dianggap aneh? Dianggap aneh nggak sama teman-temannya atau orang-orang yang kalian WA? Enggak.
Nah, kalau enggak ya bukti lanjutkan. Teori satu, dengan kemarin kan sudah saya beri teori KTSP. Nah, itu mencoba diterapkan biar enggak lupa ngambil WA. Karena WA itu kan setiap hari. Tapi nek belajar kan belum tentu kalian setiap hari kan. Jadi belajarnya dipindah. Dengan WA tidak menyingkat dan teori yang pernah dapat di kuliah langsung diterapkan di WA. Aplikatif sehingga kalian nggak akan lupa. Misalnya di mata kuliah apa. Ada mata kuliah bahasa semester ini, semester 1 sudah ada. Linguistik. Nah, dapat kan di linguistik. Linguistik itu kebahasaannya. Ya itu diterapkan. Langsung diterapkan sambil WA. Sehingga materi yang didapat di pertemuan hari ini misalnya, itu nggak akan hilang. Wong kalian terapkan penerapannya. Jadi kalian harus cari contoh yang konkret untuk menerapkan ke WA. Kayak kemarin ini kan saya beri contoh KTSP. Itu contohnya apa? Contohnya apa? Penerapannya gimana? Oh berarti kata nulis ini nanti gini. Diterapkan sambil linguistik juga gitu. Kalau linguistik itu yang kalian dapatkan, yang kalian baca, itu sudah kalian terapkan sambil WA. Ya, semester 8 nggak hilang. Tambah banyak. Tapi nek nggak kalian bawa ke rutinitas, ya, hanya menunggu kalian belajar lo kapan? Ya, bacanya lo kapan? Ya nek membaca, nek kamu baca, tambah kapan oleh ilmu ini? Kan gitu loh. Tapi kalau dapat sedikit, diterapkan bendino, ya, maka kalian akan paham dan menguasai. Pada karo orang ngajar itu. Nah nanti kalau kalian ngajar, saya yakin disitulah kalian belajar. Bukan sekarang. Nah sekarang kan pasti dikongkon moco, baru moco. Nah gak dikongkon moco ya nggak moco, gitu kan? Tapi kalau kalian mau berangkat ngajar, besok materinya, kalian buka buku dulu. Menyiapkan materinya, buatkan PPT-nya, kan belajar. Akhirnya ngajar. Pertama cek grandul-grandul karena belum menguasai. Ya. Baru nanti kalau sudah sering mengajar itu maka ngelontok. Nah, belajarnya saat itu. Nah, itu mindset itu diubah. Jadi belajar itu nggak menunggu, tapi langsung diaplikasikan ke realitas. WA buat mas. Buat status panjang sudah di media sosial. Belum. Gak pernah anu tak bermedia sosial. Yes. Belum. Sudah. Kita sudah. Kadang sudah, kadang belum. Kadang sudah, kadang belum. Belajar. Yang penting ditarik ke sana. Jadi kan kayak itu. Yang cowok-cowok sudah apa belum? WA kan sudah menerapkan belum di cowok-cowok ini? Sudah. Alhamdulillah. WA itu hal yang sering kalian lakukan soal. Belajarlah bisa. Nih, karena membaca buku belum tentu kalian baca buku kan. Yes, menerapkan itu aja. Ya harus dipaksa karena itu gampang. Maksanya itu loh gampang, tinggal membuang rasa malas saja. Karena WA kan setiap hari, setiap menit gitu ya. Bahkan iya setiap menit, kadang dicek HP, oh gak ada WA. Ngecek terus gitu. Ya. Aktivitas belajar bawa ke sana. Ya. Jadi kita ya kembali lagi ke materi hari ini, idealisme dan realisme, ya. Jika di pertemuan kedua kemarin itu saya membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu ya. Masih ingat ya? Masih ingat gak? Apa ontologi itu berarti? Ya, Pak. Apa? Vita, epistemologi? Epistemologi? Zen, epistemologi? Bagaimana?
Oke, sekarang yang kedua aksiologi. Bunga apa? Aksiologi. Pasha untuk apa? Oke, jadi 3 patokan itu ya ketika kita berbicara filsafat ilmu di awal, dan 2 aliran besar dalam epistemologi itu ya. Sekarang kita ke epistemologinya. 2 aliran terbesar itu yang kita bicarakan hari ini, yakni apa tadi? Idealisme dan realisme. Itu berbasis di epistemologi. Ya, oke, bisa ditangkap ya. Jadi kerangkanya dari awal sekarang itu ke epistemologi, yang kemarin itu ontologi. Ya. Sekarang kita ke idealisme terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan, silakan. Sebelum nanti saya sampaikan. Bunga, apa idealisme itu? Pandangan filsafat. Belakangnya bunga itu siapa? Cowok-cowok. Namamu siapa? Ahmad. Ayo coba Ahmad. Apa idealisme? Pandangan filsafat. Sebelahnya ini siapa namanya? Isma. Siapa Isma? Idealisme Isma. Vita. Apa idealisme? Tradisi pemukaan. Oke, semakin dekat boleh. Zain. Aliran? Aliran filsafat yang jelas toh. Nah, aliran filsafat itu ya jelas. Pandangan filsafat itu ya jelas. Tapi kan banyak alirannya. Kalau kamu jawab gitu aja kan berarti definisi jawaban kalian itu kan ketika kita menyebut rasionalisme kemarin itu bisa, empirisme kemarin bisa, kritisisme bisa. Nah, hanya dijawab aliran filsafat gitu kan. Semua bisa masuk. Ayo, Pasha. Idealisme adalah aliran filsafat yang mengatakan perkembangan kita sendiri bersifat material, yaitu berupa ide atau pikiran. Tekstual masih ya, textbook ya. Oke, baby. Kalau menurut saya, idealisme itu adalah sebuah aliran filsafat atau tradisi pikiran pada prinsip atau kekuatan. Coba diulang coba. Sebuah aliran filsafat atau tradisi pemikiran yang berpegang pada prinsip. Yang berpegang teguh pada prinsip. Oke. Kemarin kan sudah saya ajari cara kata pertama dan kata yang kedua. Itu ada idea, ya. Idea berarti kan ide. Kemudian isme, kemudian ada 3 kata kan, ide, al, isme. Ya, imbuhannya 2, al sama isme. Ya. Kalau imbuhan al itu kan membentuk sifat. Jadi ide ditambah al jadi ideal. Ya, ideal itu apa? Cowok ideal menurutmu itu gimana? Sesuai standar dunia. Sesuai standar. Oke, ide. Berarti standar itu yang buat adalah Pemikiran. ya kan? Karena ideal menurut Baby belum tentu ideal menurut kita. Benar nggak?
Berarti berangkatnya ideal itu berangkat dari pemikirannya si A sama si B. Oke? Nah, kalau ditarik lebih lagi, idealisme berarti aliran, isme itu kan aliran, berarti aliran sebagai dasar. Ya, jadi logika ini yang dijadikan. Ini dekat dengan realisme. Ya. Oh, sorry, rasionalisme kemarin. Itu dekat karena sama-sama berbasis rasio. Jadi kayak gitu. Ya, ini dekat. Ya. Sehingga realitas sejati itu berada dalam pikiran manusia. Ya, realitas sejati. Ini loh, cara gampangnya agar tidak terombang-ambing dengan sesuatu di luar diri. Ya. Bahwa realitas sejati atau kenyataan sejati, kenyataan yang benar itu ada di sini. Ya. Sehingga kalian nggak mudah terombang-ambing. Misalnya, sekarang yang tren di media sosial apa? Sonorek lah ya, yang kemarin ya. Kalau nggak up to date misalnya, Sonorek. Itu kan di media sosial. Itu kan ya. Nah, realitas yang hakiki, yang sejati itu ada di sini. Maka kalian perlu merenungkan, ya. Kira-kira Sonorek itu sebenarnya menurut pemikiran kalian itu bagaimana? Jadi realitas dibawa ke sini dipikirkan. Nah, itu akan jadi pegangan. Tentunya memikirkan itu kan nanti berbasis ke diri. Ya. Jadi kalian melihat empirisme kalian, pengalaman-pengalaman kalian, pengetahuan-pengetahuan kalian, referensi-referensi kalian. Sehingga nanti di situ ternyata ya, menurut Baby Sonorek itu mengganggu. Ternyata menurut Zen Sonorek itu menyenangkan. Karena Zen suka musik. Ya. Mendengar sound itu Zen bahagia, adrenalinnya menyala. Kemudian dep-depnya itu membuat Zen malah menjadi trans. Ya. Nah, ini berarti karena apa? Karena referensi antara Zen sama si Baby itu berbeda. Jadi realitas hakiki itu ada di sini. Ya. Maka ketika ada tren, coba dibalikkan ke diri sendiri. Itu cocok nggak buat saya? Itu enak nggak buat saya? Misalnya sekarang yang tren itu kan di kalangan kalian itu kan jalan kaki, ya, tren jalan kaki olahraga itu, ya. Dan kemarin itu saya menemukan hal yang unik karena itu tren ya, sehingga semua orang berupaya anak muda-mudi itu mengikuti itu. Hari Minggu saya biasanya jarang nongkrong-nongkrong di depan rumah, kemudian saya nongkrong di depan rumah ngopi sambil merokok. Ternyata muda-mudi itu berangkat habis subuh itu jalan. Kok tuh siap anak olahraga? Satu, berdua. Lu kok banyak? Dan mereka seumuran gitu loh. Nah, awal itu satu-satu kan saya tidak menduga. Pulangnya akhirnya terjawab lah. Cewek-cewek ya, cowok dan cewek itu pulang bareng. Oh, ini tuh trennya. Jadi bukan, kalau melihat itu akhirnya kan mereka bukan butuh olahraga, tapi mungkin butuh ketemu cewek atau yang cewek butuh ketemu cowok. Ya, berlapis tren tadi. Mengapa? Karena yang unik mereka pulangnya kan, berangkatnya kan kayak stylish gitu ya. Karena di usia-usia mereka saya rasa sepatu sekolah mereka nggak warnanya nggak putih, ya nggak kuning. Mereka yang dibawa itu sepatu warna-warni. Berarti kan itu hanya untuk mengikuti tren kan mereka beli sepatu itu. Gitu. Pulangnya sepatu mereka itu dibawa gitu. Loh. Ya ini loh, ini terbawa realitas. Apa? Karena nggak dicocokkan dengan diri sendiri. Misalnya tadi saya sudah punya sepatu, untuk mengikuti tren harus beli sepatu.
Nah, untuk beli sepatu nanti dapat uang dari mana? Oh, minta orang tua lah. Ini berarti kan hal-hal begitu ini bukan tidak sesuai dengan diri kalian. Ya langsung ditolak saja. Ya. Tetapi kalau memang sebelum tren itu kalian sudah jalan kaki, ya, kemudian ada tren, ya, maka oh ini realitas sejatinya kalian ketemu. Wah, untung rek sekarang viral jadi sekarang saya nggak jalan kaki sendirian, biasanya sendirian. Nah, kalian masuk ke sana kalau itu memang sesuai dengan realitas kalian, kesukaan kalian, gitu kan, habit kalian itu sama. Nah, kalau yang tadi itu kan FOMO, ya. Mereka beli sepatu gitu ya. Nicis baju dari atas sampai ke bawah itu bagus-bagus. Maksudnya berarti dia niat beli untuk jalan-jalan di akhir pekan gitu kan. Hari Minggu pagi. Jadi kan gitu. Nah, ini hal-hal begini ini kalian harus punya referensi apa dikembalikan dipikirkan ini cocok ya. Ya, ini yang namanya ideal. Ya. Maka kalian kalau sudah bisa menentukan ideal versi kalian, kalian nggak mungkin terombang-ambing lagi. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide. Apa yang kalian lihat itu adalah bayangan dari sini. Kalau kalian nggak pernah membayangkan, ya nggak akan pernah terjadi. Ini lebih besarnya gini. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar motivator bisnis atau apapun ya, jadi kan disuruh memikirkan. Ya karena realitas itu bayangan dari ide. Jadi kalau kalian pengen sepatu baru, ya, kalau kalian ingin itu terbeli, ya printan sepatu tempel di tempat tidur, biar kelihatan terus. Tak caranya gimana? Ya nanti alam yang bekerja. Kalau ngomong soal keimanan ya berarti nanti Tuhan yang akan mendekatkan caranya dapat sepatu itu. Jadi kayak gitu. Ya. Saya kerap kali begitu dan itu real. Dulu saya sangat membenci yang namanya mobil. Karena apa? Kadang yang nyupir satu, yang lainnya kan kosong. Itu saya sangat benci dengan orang naik mobil. Ya karena nanti akan polusi, ya akan macet. Bayangkan misalnya 20 orang bawa mobil satu-satu. Kan dulu saya begitu. Ya. Sampai akhirnya ya, anak saya bertambah. Kalau istri tetap, ya. Sehingga otomatis kan bawa motor itu nggak memungkinkan lagi. Ya. Waktu hujan saya kepikiran ya, oh kasihan. Dulu saya yang membenci mobil karena ada realitas, ya. Akhirnya saya butuh mobil. Kan nggak punya uang, tapi butuh mobil. Ya maka dibayar. Ya. Karena saya sudah sangat kuat imajinasinya, saya nggak perlu ngeprint. Saya sudah bisa memvisualkan mobil. Akhirnya dia sampai 1 tahun saya beli mobil. Ya. Karena kekuatan ide kan. Kayak beberapa hari yang lalu gitu ya. Berkebun dan bertani itu nggak pernah ada di konsep saya. Tapi saya anak petani. Karena tiba-tiba istri ingin berkebun, tapi saya tahu dia punya konsistensi yang kuat, maka saya membantu dia. Ini aktivitas saya sekarang berkebun, beternak, bertani. Yang dari dulu nggak pernah ada di sini. Jadi saya tipe orang yang kuat di ide. Ketika saya mau eksekusi sesuatu, saya pikirkan secara serius. Ya. Ternyata saya kan berbasis dokumenter. Ya, apa yang saya lakukan saya catat, apa yang saya lakukan saya dokumentasi. Dan ternyata kedua hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan tadi ini sudah sampai 5 juta lebih. Ternyata banyak juga ya yang saya lakukan baru 3 bulan. Sudah 5 juta masuk ke sana di
aktivitas kebun dan pertanian. Dari situ berarti kekuatan ide itu besar. Saya kerap kali merevisi pikiran istri saya. Kalau nanti saya punya uang, saya ingin ini. Jangan kalau punya uang. Nah, kalau nggak pernah punya uang kan nggak pernah tercapai. Saya pengen ini. Pikirkan, tanamkan di otak, nanti akan tercapai. Kayak motivator ya. Kemudian saya kasih contoh. Ya, saya membangun sebuah aktivitas itu kan saya sebut sebagai laboratorium permakultur. Ya, saya nggak punya uang untuk buat kandang, tapi saya pengen buat kandang. Di sana nanti tempatnya kandang. Sampai setiap hari saya ngomong ke istri di sana tempat kandang. Dan saya nggak punya uang, kandang itu jadi. Kok bisa? Oh, Tuhan yang mendekatkan alat-alat itu. Saya merenung sambil apa, sambil berkebunnya, lihat nanti kandangnya di sana. Modelnya kayak gini, konsepnya kastari. Gitu. Sehingga nanti tiba-tiba saya tolak-tolak, loh, saya buka, loh ini ada semen. Bahan-bahan saya yang dulu yang tersimpan. Di depan sudah ada pasir. Di depan sudah ada batu bata, saya ambil, saya buang. Nah, saya membayangkan ini pasti ada uang kan buat ganda. Enggak, ini nggak ada. Akhirnya ketemu, wah tinggal rangkanya, kayunya ini gimana. Kemudian, oh ini ada kayu bekas ya. Jadi hampir, ya memang material itu ada di sekitarnya. Di sekitar rumah saya ada. Tapi saya kan nggak mengeluarkan uang sama sekali, saya hanya mengeluarkan energi. Sebelumnya itu saya kepikiran, wah habis ini beli ini, beli ini, beli ini. Wah, setidaknya ini 900.000 buat kandang. Ya, sehingga saya baru menerima. Awalnya kan nggak menerima. Mana mungkin kalau nggak punya uang bisa beli sesuatu. Akhirnya saya revisi. Saya beri contoh konkretnya. Saya ngeluarkan uang nggak buat ini. Gimana caranya? Saya pikirkan. Sehingga saya melihat sesuatu yang bisa saya otak-atik. Itu saya otak-atik jadilah kandang. Semua dari bahan bekas. Kecuali material-material memang kan saya selalu menyimpan ya. Kadang pasir, kadang batu itu saya beli. Entah buat apa nanti. Jadi gitu. Ya, maka berangkat dari ide ini. Ya, maka dunia fisik itu bayangan dari ide. Kalau kalian nggak pernah membayangkan, ya nggak akan pernah ada dunia kalian. Membayangkan aja nggak pernah. Kalian pernah nggak membayangkan uang 1 M? Pernahnya sekali atau sering? Hanya nek pas ono konten lewat 1 M gitu aja ya. Tapi di hidup kalian kan ya. Iya kan? Ya nggak akan pernah datang kalau kalian nggak pernah membayangkan kok. Nanti kalau membayangkan nanti apa nggak bisa itu Pak. Beda ya, membayangkan sama melamun ya. Ini bedanya di sini. Ya, apa ya? Prosesnya itu loh Pak, membayangkan lebih Nah, kan apa kita harus terus-terusan memikirkan itu apa nanti enggak? kan gini loh. Kamu tadi seperti istri saya. Bagaimana kalau saya punya waktu? Bagaimana kalau saya punya? Ya nggak pernah punya. Saya butuh 1 M. Langsung Iya lah. Kan saya butuh uang 1 M. dalam belum ada itu. Pikirkan saja dulu. Nanti akan ketemu sendiri jalannya. Nah, mikirkan saja nggak pernah, mana mungkin datang. Pikirkan saya butuh 1 M. Gimana sih rasanya punya uang 1 M? Gimana ya kalau saya tiba-tiba punya uang 1 M? Jadi kata 1 M itu muncul terus. Nah, nanti Tuhan akan menunjukkan jalannya. Kalau kalian merespon itu terus loh ya, mana untuk jawab 1 M? Setelah itu saya sering hitung-hitung begitu itu, oh ternyata 1 M itu gak butuh waktu lama ya, cepet ternyata. Tinggal direalisasikan aja. Misalnya dari apa? Apa sih yang kalian sukai? Saya butuh 1 M. Apa yang kalian sukai? Arahkan 1 M itu ke arah yang kalian sukai. Sesederhana itu.
Catat setiap aktivitasnya. Kalau ada yang salah diperbaiki. Ini pun siap. Pak pasti butuh modal Pak. Ini kan satu M. Itu kelemahan ketika kita berpikirannya ini, berpikiran apa yang kemarin? Rasionalisme. Namun enggak mau usaha juga enggak ada modal. Kalian ini semua masuk diberi uang saku sama orang tuanya, masuk. Kecuali Mbak Vita. Mbak Vita enggak ya? Atau masih? Oh, enggak. Masih dikasih kan juga enggak apa-apa kan? Kewajiban orang tua kan sampai menikahkan kamu itu masih tanggungan orang tua. Oh sudah menikah. Berarti kan dari istri kan? Dari suami kan? Suami. Yang lain aja dapat uang saku kan? Ya itu kan model kalian. Realnya kan gampang. Ingin apa? Ya diwujudkan. Bisa kok nggak tanpa model. Apapun itu bisa tanpa model. Tapi usaha nggak bisa kalau nggak pakai pengalaman. Banyak contohnya orang kaya karena dia nggak punya mindset kaya ya habis. Kemarin yang di Cepu itu pernah dengar nggak suatu Lamongan ya, Tuban atau Lamongan, tiba-tiba ditemukan di sana banyak sumber minyak dan dibelilah itu sawah-sawahnya para petani karena bukan mindset kaya, akhirnya dibelikan Pajero. Satu kampung mendadak jadi orang kaya karena beli Pajero semua. Sekarang Pajeronya sudah nggak ada semua, sawahnya juga nggak. Terus ngapain mereka jadi apa sekarang? Karena nggak punya mindset kaya. Dan ketika punya uang, ya bingung untuk dihabiskan. Beli mobil, beli apa, beli motor, beli apa. 1 M aja nggak butuh waktu 1 bulan. Ya, beli Fortuner 300 juta, yang second. Nah, kemudian nanti beli motor NMAX 2 untuk anaknya yang pertama gini. Nanti beli apa. Jadi pikirannya kan mereka pasti akan membeli yang tidak bisa mereka beli ketika punya uang. Jadi 1 M bisa jadi 1 bulan sudah habis. Nah, di tahun kedua Pajero ini waktunya bayar pajak 5 juta. Mana ya 5 juta buat bayar pajak? Kamu nggak punya habit di sana. 5 juta akan terasa berat. Terus banyak tipis karena nggak punya habit beli ban mobil. Ya, beli ban 5 juta berat. Karena habitnya belum di sana. Gitu loh. Akhirnya mereka sekarang mobil sudah nggak ada. Kemarin diberitakan saya mindset. Jadi berangkatnya dari bayangan sih. Kayak gitu. Tokoh-tokoh filsafat yang kuat di wilayah ini ada Plato, ya, Kant, ya, Berkeley. Tiga tokoh ini yang sangat konsisten di wilayah idealisme. Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, maka kalian harus memikirkan terlebih dahulu. Gampang nanti kalau disertanya. Diwujudkannya sangat gampang. Ya, apapun itu. Jadi kalau kalian ingin 1 M ya pikirkanlah 1 M sampai ketemu jalan. Konsisten. Sudah buat rumah? Nah, sudah beli mobil? Semua sudah jangkau. Ya. Jadi tinggal dipikirkan aja. Kalau apa yang belum nanti dipikirkan, nanti ke jalan itu akan mendekat dengan sendirinya. Yang lain misalnya belum punya ya harus dipikirkan. Kalau kalian memikirkan saja enggak, dulu saya benci dengan yang namanya mobil, ya enggak pernah mendekat kepada saya. Saya enggak pernah memikirkan, saya benci. Ya dipikirkan terus. Iya kan? Karena dipikir. Kamu beli mobil kan sudah menikah ya? Atau dulu? Sudah beli mobil sebelum menikah? Waktu menikah. Karena ada kebutuhan anaknya dipikirkan. Kalau dulu nggak kepikiran ya nggak datang kan? Mau kepikiran aja enggak.
Walaupun ada uang, kalau nggak kepikiran juga nggak akan beli. Jadi realitas itu dari sini. Jadi kayak gitu. Misalnya Vita sekarang, ya, pasti coba dibayangkan, yang anak-anak, kebutuhan anakmu yang akan kamu beli itu adalah setidaknya kamu sukai. Yang ada di benak. Tapi kalau anak itu ya minta beli dan kamu tidak suka, ayahnya tidak suka, tidak akan dibelikan. Tapi kalau ayahnya suka, ya, ibunya suka, ya pasti minta aja langsung dibelikan. Kan gitu. Itu berangkat dari ide tadi. Nah, jadi kekuatan rasional itu yang akan membentuk kesadaran dan juga moralitasnya. Jadi kesadaran itu akan terbangun dengan sendirinya, habit itu akan muncul dengan sendirinya kalau sudah terbentuk di sini. Kayak ingin juara kelas, ingin juara satu, ingin ya, ini ingin benar. Sehingga dia belajar terus menerus, belajar terus membaca buku dan karena ingin juara satu. Ya, apapun dia lakukan. Nah, itu secara awalnya enggak sampai akhirnya sudah juara satu, habit itu kan sudah ada. Belajar ya kan? Dari yang enggak punya habit akhirnya menjadi habit sehingga tercapai juara satu. Apakah setelah tercapai juara satu dia enggak akan belajar? Tetap belajar karena sudah jadi habit. Sehingga di sini akan membentuk kesadaran, ya. Setelah membentuk kesadaran, membentuk moralitas. Ya. Apakah mungkin juara satu itu dengan mencontek? Mungkin enggak? Kalau jawab yang moral ya bisa jadi. Tapi kemungkinannya bisa. Ketika selalu menyontek, selalu survive enggak nyontek? Belum maksudnya sampai ke sana. Kan ono sing kok konangan gurune, konangan dosen, kan ada aktivitas-aktivitas yang di luar rencana. Saya kembalikan lagi, bisa nggak juara satu dengan mencontek? Iya kan? Karena hari ini bisa, belum tentu besok, lusa. Nah, juara satu itu kan berarti nilai yang bagus, yang konsisten. Nah, satu aja nyontek gak berhasil, ya berarti nggak mungkin juara satu kan? Yang pada intinya, ketika diluaskan seperti itu, berarti juara satu nggak bisa dengan mencontek. Karena mencontek beberapa kali mungkin bisa, tapi kan nggak mungkin ya selalu sifat mencontek terus. Dulu maksudnya. Jadi itu akan membentuk kesadaran, akan membentuk moral. Nah kalau itu sudah terbangun dengan sendirinya, maka itu menjadi habit perilaku. Ya kalau sudah sampai di sana, ya, maka segala sesuatu yang dipandang itu akan mudah untuk direalisasikan, mudah untuk digapai. Karena apa? Karena nyata dan faktual. Ya. Realitas objektif yang ada di luar diri atau di luar pikiran manusia itu masih sulit dijangkau. Tetapi kalau itu sudah dimasukkan ke sini, sebentar lagi akan terjangkau. Kamu deh, contoh konkret aja gini. Ada tembok tingginya 3 meter. Kira-kira bisa nggak melompat situ? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tiba-tiba di momen tertentu kalian dikejar serigala. Bisa nggak lompat? Yang awalnya nggak bisa kemungkinan akan menjadi bisa. Karena taruhannya kan nyawa. Kalau nggak berusaha melompat ya berarti dimakan serigala. Ya kan? Sehingga kekuatan bawah sadar atau kesadaran tadi itu akan terpompa. Yang dilogikakan sama pikirannya itu nggak mungkin, ya. Akhirnya logika ini langsung turun di bawah sadar. Bagaimana caranya itu akan? Nah itu nggak pakai latihan, iya kan? Tetapi ada ancaman yang sangat besar di belakang, mati atau bisa meloncat. Pilihannya pasti bisa meloncat.
Jadi di situ loh kekuatannya ide. Kalau kalian bisa membawa ide itu ke keseharian, dahsyatnya yang kalian rasakan itu benar-benar akan nyata. Jadi semua berawal dari ide. Tapi segera eksekusi melalui hal-hal yang kecil. Ide dulu, dieksekusi melalui hal kecil. Oh, ini kurang tepat, direvisi lagi. Revisi lagi. Maka itu akan tercapai. Nanti akan menjadi habit, menjadi kesadaran, moralitas akan terbentuk. Nah, dengan di situ nanti akan sangat mudah ya masuk ke ranah hal-hal yang tidak mungkin kalian jangkau. Sehingga apa yang di dunia ini nggak mungkin, kan pernah toh membayangkan itu. Jadi semenjak sekarang berpikirlah semuanya mungkin selama kita masih di dunia. Saya mau beli helikopter, nggak mungkin. Di dunia ini masih di dunia, jadi masih mungkin. Ya, jadi kan gitu. Tinggal dipikirkan caranya kayak gimana. Jadi nanti akan mungkin lah. Realisme ini yang akan membedakan dari idealisme. Jadi berasal dari kata apa? Real, nyata, ya, faktual, benar-benar ada, ya apa adanya. Intinya gitu ya, gampang ya kalau realitas ya. Realisme berarti aliran yang mengacu pada kenyataan. Gampang ya. Nah, kemudian kita bawa lagi. Ya, kita bawa ke empiris. Empiris berarti apa? Pengalaman. Jadi realisme itu pasti berdasarkan pengalaman. Realisme pasti berdasarkan pengalaman. Tokohnya ini ada Aristoteles. Tokoh realisme itu ada Aristoteles. Yang tadi itu Plato. Ya, ini Aristoteles ini adiknya Plato, gurunya, muridnya. Ya. Francis Bacon, John Locke, dan Thomas Aquinas. Ini untuk tokoh-tokoh realisme. Nah, kemudian ciri-ciri realisme kebenaran berasal dari pengalaman dunia nyata, pengamatan dunia nyata. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian objek ilmu independen dari pikiran manusia. Ilmu yang menjelaskan hukum, sebab, akibat. Itu realisme. Kalau jatuh pasti nanti apa? Sakit. Itu realisme. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan dulu, jatuh cinta ya sakit loh. Ada yang ngomong enggak apa enggak sakit. Saya berikan contoh dulu kan, sudah pernah saya bahas kan. Lalu sudah dari kata jatuh kok. Ya pasti sakit lah. Coba tanya Vita yang sudah merealisasikan cinta yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya, kan sudah menikah. Itu cinta yang sebenarnya. Coba ditanya, pernah nggak berantem? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nah, gitu. Yang mau jatuh pasti sakit. Apa itu ya? Cinta juga seperti itu, juga ada sebab akibat. Ya. Gampang. Kalau mau belajar berarti nanti akan ada. Kalau rajin menabung nanti bakal kaya. Giat berusaha nanti pasti survive. Nah, kalau survive di sini beda ideologi beda. Ya. Survive itu belum tentu kaya. Ya. Orang sukses itu belum tentu kaya. Tapi orang kaya pasti sukses. Jadi definisi sukses ini lebih luas dari kaya. Orang kaya pasti sukses apa? Sukses manajemen keuangannya sehingga dia ya seperti itu. Kemudian ya pendidikan ini menekankan pada fakta dan pengalaman empiris pendidikan kita itu. Fakta dan empiris. Jadi faktanya bagaimana, realitanya bagaimana, pengalaman di dunia pendidikan itu bagaimana, ya itu yang menjadi titik tumpu. MBG gimana?
Hmm? Anu, Sama? tapi bentar nanti layannya yang Dalam artian di situ menurut Vita secara personal, bukan Vita sebagai elemen dari pendidikan, menilai MBG yang sudah berjalan bagaimana? sejauh ini sih alhamdulillah baik, karena aliran banyak berita yang viral itu ada yang macam tapi di tempat saya enggak tidak ada sebetulnya yang masalah apapun, cuma di sini tuh dari pihak MBG-nya itu yang mereka pokoknya gitu. Karena kan banyak yang didistribusikan, jadi sering terlambat dan anak-anak itu sering pulang. Itu kendalanya. Dan sudah koordinasi sama dia. Jadi kemarin harus ganti, sekarang ganti lagi. Tapi karena aku dari pihak, Kenapa bisa seperti itu? Karena dia masuk ke pendidikan seharusnya itu kan berbasis fakta dan pengalaman praktis. Harusnya begitu. Tapi itu kan faktanya baru ada ketika kebijakan ada. Gak ada pengalaman sebelumnya. Ya kan? Nah itu masuk ke dunia pendidikan. Sedangkan dunia pendidikan itu berbasisnya tadi fakta dan pengalaman empiris. Ya, ini MBG ini kan nggak ada. Gak punya dua-duanya. Pasti bermasalah. Oke. Jadi dari kacamata filsafat sudah dia pasti bermasalah. Karena bukan dari fakta yang keseharian di sekolah dan pengalaman juga tidak ada. Dia akan menjadi tidak bermasalah paling cepat mungkin 1 tahun. Paling cepat. Itu sudah cepat. Tapi kalau lambat ya mungkin 3 tahun tetap ketemu polanya. Karena apa? Sudah ada faktanya dan juga ada pengalaman empirisnya. Itu akan baru baik lah. Karena belum punya pengalamannya. Ini masih membentuk pengalaman. Ya, membentuk fakta. Ketika dikasih segini, ya, maksudnya dikasih segini itu dana segini diumpang gini, masyarakat protes enggak? Murid, orang tua, guru protes enggak? Itu kan gitu. Enggak, masih belum tahu faktanya. Ya kan? Yes, ini. Kemudian ternyata yang masak, tukang masaknya juga belum berpengalaman. Semuanya belum. Jadi kalau memang aturan itu nanti terus berjalan, setidaknya 3 tahun akan menemukan polanya. Jadi di dalam pendidikan itu begitu. Ya. Pasti sesuatu yang baru pasti akan trouble di awal. Itu pasti. Ya. Amati saja kebijakan-kebijakan di pendidikan pasti begitu. Ya. Kalau sudah ada fakta dan pengalaman empiris, maka akan baik. Program itu, misalnya program baru yang masuk sudah ada faktanya dan empirismenya, pasti langsung jalan. Contohnya Pak, beberapa waktu yang lalu gerakan literasi sekolah kan dekat dengan itu. Walaupun kesulitan, tetapi tidak akan menjadi masalah yang besar. Ya kan? Gerakan literasi, siswa menulis, guru membaca, dan lain sebagainya. Enggak ada pemberitaan ya gerakan literasi bermasalah, enggak. Ya, karena faktanya siswa-siswi, ya, guru itu sudah dekat dengan literasi. Maka kalau by event pasti membutuhkan dana. Ya di situ kan. Tapi kalau tidak di-eventkan, ya, guru dan murid itu kan sudah berliterasi sebenarnya. Membaca buku, ya mengajar di kelas, itu kan sudah kegiatan literasi. Tapi kalau di-eventkan, yang namanya event ya pasti ada biaya lah. Di situ. Jadi mudah ya ketika kita menggunakan kacamata perbandingan idealis dan realis. Kemudahannya di sana. Jadi hakikat realitas itu ada dalam pikiran. Kalau realisme ada di luar pikiran. Perbedaannya. Kemudian sumber pengetahuannya
Kalau idealisme itu rasio, kalau realisme itu pengalaman, ya. Kemudian tujuannya, kalau idealisme itu membentuk moral dan kesadaran, kalau realisme itu membentuk fakta dan pengetahuan yang nyata. Kemudian pendekatan ilmu, yang idealisme itu menggunakan pola rasional atau deduktif, yang realisme induktif atau empiris. Itu perbandingan yang mencolok antara idealisme dan realisme. Jadi ketika disimpulkan, bagaimana? Coba yang berani menyampaikan gagasannya. Yuk. Oke, kalau relevansinya dengan pendidikan dan ilmu kekinian, ya, ini kalau idealisme tadi apa, menanamkan nilai moral dan integritas keilmuan, ya. Sedangkan realisme itu menekankan pada metode dan observasi secara empiris, ya. Ilmu tanpa nilai itu kering, ya. Nilai tanpa bukti kosong. Karena mudahnya seperti itu ketika kita bawa ke realitas. Ilmu tanpa nilai kering. Nilai tanpa bukti kosong. Bisa memberi contoh. Ilmu tanpa nilai kering. Nilai tanpa bukti kosong. Contohnya kayak gimana? Sedikit ya, Pak ya. Iya. Ilmu tanpa nilai. Menurut saya nilai yang dimaksud itu seperti nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ilmu yang kita pelajari hanya kita pahami dan kita simpan, tapi juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa namanya, menjadi seorang mengerjakan tugas. Kalau kita juga belajar disiplin dan bertanggung jawab sambil itu dua nilai itu kita implementasikan di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa ilmu yang lebih dari yang disampaikan tadi, yaitu inti dari nilainya itu apa yang bisa kita ambil, yaitu satu tanggung jawab juga disiplin. Jadi kita itu para juga nggak hanya belajar di permukaan aja, tapi bisa mulai dari nilai itu tadi. Jadinya lebih seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan gini, bagaimana atau pandangan mana yang lebih relevan di era digital ini? Realisme atau idealisme? Dari semua Why? tapi juga 50-50 sebenarnya, Pak. Misalnya gini, kalau kita hanya mengandalkan realisme, kita juga kehilangan jati diri kita sendiri, karena kita nanti nggak punya prinsip seperti itu. Sedangkan kalau kita hanya bergantung pada idealisme, kita nantinya jadi istilahnya itu kotak. Soalnya prinsip kita terlalu kuat dan bisa menyesuaikan diri dengan
kemajuan yang sedang masih besar. Jadi 55 menurut saya. Yang lain? Masya? Sama udah. Bisa? Ahmad? Kita? Realisme. Why? Karena digital sekarang ini ya biasanya itu berdasarkan fakta. Seperti kayak sosmed misalnya itu apa yang kita upload terus itu berdasarkan kalau saya sendiri biasanya aku bisnisnya seperti ini real. Kalau digital digital seperti ini. Oke. Yang dua, Vita dan Bunga 50-50. Gimana penjelasannya 50-50? Sama kayak Baby tadi atau beda? Sama. Sama atau beda? Beda. Ya coba, kayak gimana perbedaannya yang kamu temukan? Ini apa Kayak Gus Miftah, ya, sedangkan kalau cerita sendiri kan katanya ada dari yang pondok ya memberikan fakta tentang anak santri itu mempunyai adat dan soal tata krama atau santri terus kemarin menjadi istri sama dari apa istri sama punya lainnya karena itu nggak setuju dengan strategi yang bukan sama harus tersebut dengan tidak sesuai dengan yang kalau sultan boleh ada beberapa ada kena masalah ST kita nggak ya dalam itu orang kan harus seperti Oke. Jadi kita bisa memberikan perspektif ya, gagasan kira-kira di kehidupan digital seperti ini mana yang lebih dominan, mana yang tidak. Nah, itu kita bisa merenungkan ya. Dengan adanya tawaran gagasan filsafat tentang realisme dan juga rasionalisme itu sangat membuat kita berpikir lebih terbuka dalam menelaah realitas ya, menelaah apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi di media sosial atau figurnya siapa yang ada di media sosial ya, itu bisa kita otak-atik dengan kacamata filsafat sehingga kita tidak mudah terbawa arus gitu ya. Karena di internet yang viral-viral itu belum tentu baik. Itu kan gampang ya kita menilai itu ya. Yang viral-viral kan belum tentu baik. Kalau pondok pesantren kemarin itu viral baik apa viral nggak baik gitu? Nggak baik. Yang itu loh kemarin ya Trans 7 ya, itu viral baik apa viral nggak baik? Yang Trans 7 menghina pondok pesantren itu loh tidak baik ya. Kemudian viral yang baik apa?
Berbagi. Apa berbagi yang viral, ada yang sampai viralnya seperti Trans 7? Yang saya sih, dari yang saya sih yang viral berbagi itu orang Indonesia itu, Pak. Oh iya iya iya. Viral Betul. berbagi. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Yang viral itu banyak yang baik apa banyak yang nggak baik? Berarti itu lebih condong kemana berarti media sosial? Rea? Realisme. Gampangnya begini loh. Ya. Kenapa yang viral itu yang nggak baik? Berarti kita itu, masyarakat kita itu nggak baik. Sudah sederhana itu kan. Kenapa yang baik-baik nggak viral? Ya berarti nggak semua orang baik. Ya. Itu viral itu kan karena banyak yang sepakat tuh. Orang sepakat itu berarti kan senada. Lek sing viral itu nggak baik, berarti kan simpulannya kan banyak yang nggak baik. Ya sederhana kan? Lepak berarti semua orang itu nggak baik. Ya ada baiknya. Jadi kan gitu. Kalau ada perbincangan ngomong soal politik, pasti ngomong cacatnya politik gitu ya. Ini gini, ini korupsi, ini dan sebagainya. Nah, apakah masyarakat kita tidak begitu sama? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, apakah tidak begitu sama? Karena apa? Manusia. Ya kembalinya itu ke manusia. Manusia kalau memang di dalam hatinya baik, apapun selimut akan baik. Entah itu guru, entah itu dosen, entah itu kiai, entah itu ustadz, ya. Entah itu seniman, entah itu petani, entah itu tukang becak, dan lain sebagainya. Kalau di dalamnya itu baik, ya akan baik. Ya. Tetapi kalau di dalamnya itu ada keburukan, walaupun sebiji sawi, ya akan buruk. Siapapun itu. Jadi kembali lagi ke manusianya. Ya, kembali lagi ke manusianya. Jangan pernah ditutupi ketika memandang itu, jangan pernah ditutupi oleh baju. Jangan sampai kalian silau karena itu kiai, ya, karena belum tentu itu juga 100% baik. Karena ada kepentingan juga apa? Kenapa kok bisa menuduh? Karena manusia. Ya. Jangan menganggap berandal itu selalu buruk. Ya. Karena bisa jadi dia punya kebaikan yang tidak kamu ketahui. Ya. Sama tadi, sama sebenarnya ini. Orang itu kan menilai yang terlihat. Menilai kiai pasti dengan yang dia lihat kan. Berarti menilai berandal seperti yang dilihat kan. Berarti padahal keduanya ini nggak selalu baik dan nggak selalu buruk. Di dalamnya itu kan ada baiknya dan ada buruknya sama. Sebesar apa. Dan belum tentu yang kiai tadi itu nanti husnul khotimah, belum tentu yang berandal itu su'ul khotimah. Kan juga. Itu banyak di kitab-kitab ya, gara-gara memberi makan anjing seorang berandal, seorang kafir akhirnya masuk. Itu baik. Jadi kalian lebih berhati-hati, jangan FOMO, jangan mengikuti pemikiran yang ada di masyarakat. Iya, telaah dulu, ini cocok nggak? Ini benar nggak? Jadi jadilah pribadi yang mau berpikir, bukan kepikiran loh ya, beda. Berpikir sama kepikiran itu beda. Tahu bedanya? Pikiran terlintas, kalau berpikir itu tidak sengaja. Kalau kepikiran terlintas. Kita sampai jadi terus. Nah, jadi lo ya, itu. Berpikir, kalau berpikir itu berarti ada proses menelaah. Nek kepikiran dipikir, gak cari solusinya.
Contoh di kehidupan sehari-hari yang kira-kira gampang semuanya menerima itu apa ya? Tapi nggak tahu ya. Seusia kalian itu kalian mikir apa ya? Sing kepikiran itu kalian mikir apa? Coba biar saya logika saya itu biar bisa masuk gitu loh. Apa kan seumuran kalian itu apa yang membuat kalian kepikiran ini loh? Masa depan. Dengan klien juga karir di pasaran, finansial. Yang siap. Terlalu serius berarti ya Febri. Yang lain apa? Kepikiran apa yang lain? Yang 5 orang ini loh. Usia kalian itu kalian kepikiran apa sudah? Kalau kita uang belanja. Nah, yang lain, yang 5 itu. Saya pengen tahu usia kalian itu berapa sih? Yang dua-dua juga. Z berapa? 18. Loh, hah? Berarti 3 tahun. Yang lain sama. 18 semua. 19. Kamu kepikiran apa biasanya? Yang membuatmu kepikiran itu apa? Di usia-usia segitu itu. Finansial. Gak punya sangu gitu ya. Sing kamu kepikiran itu loh, sampai kadang leneng kepikiran. Di usiamu itu apa? Kepikiran apa? Buku baru? Serius itu hidupmu? Ya yang biasanya kamu kepikiran itu loh. Kamu pikirin apa sih? Tugas. Pakai tugas, sibuk kepikiran. Iya. Heeh. Nah, Zen apa? Pikiran apa Zen kamu Zen? Takut? Takut gak jadi apa-apa. Nah kamu pengen jadi apa? Bingung, gak tahu saya mau jadi apa, saya gak tahu. Ini ya rapat ya. Ya nanti kita bahas itu, ada sesi tersendiri. Kau apa Bunga? Kepikiran apa kamu biasanya? Saya nggak pernah kepikiran lah. Bisa jadi. Apa? Apa Bunga? Apa sih? Masa serius itu seumuran kalian? Gua anak tunggal. Ahmad, apa kamu kepikiran apa? Kamu itu? Masa kok serius ya deh kalian itu? Apa kalian generasi serius ya? Saya nggak percaya ini kayaknya. Kalau seusia kamu itu serius, gitu ya. Iya kan? Kamu sudah menikah dah, Baby? Oh, iya. Oh, curhat dulu. Nah, itu kamu bisa ngobrol sama Vita. Apakah dulu menikah itu dapat cowok yang ideal atau yang bagaimana? Nah, akhirnya kan bisa mengambil pengalamannya Vita. Misalnya ternyata saya menikah dengan orang yang bukan cowok ideal saya, tapi saya nikahi. Nah kan gitu, enggak? Kamu bisa menelaah. Oh berarti gak penting ya, berarti ideal ini. Mengalir apa kan gitu. Oh sudah pernah diceramain. Nah, gampang berarti ya, sharingnya harus yang sudah menikah gitu, nggak ketemu. Ya, saya ideal gini, tapi ternyata di realitas di kenyataannya itu kayak gitu. Pak, pertanyaan saya sama juga percaya, Rek. Kalian itu umuran kalian 18, 19 di sini dipikir nopo sih? Itu loh. Atau memang masih kayak SMA? Masih kayak SMA mungkin ya, karena kan baru masuk kuliah ya. Nah, arah SMA itu kan gak kepikiran apa-apa, sama nang tok. Makanya kan ada lagunya toh. Masa-masa indah, masa-masa di sekolah itu. Terus gak mikir apa-apa, pokoknya seneng toh. Iya. Iya. Masa harus mikir masa depan? Saya gak percaya saya mikir masa depan. Oke, kalau mikirkan masa depan berarti bisa saya berhenti. Bingung kalian aneh. Oke.
Jadi bisa. Nah, nyana serius itu loh ya. Saya cuma gak percaya. Saya gak kepikiran apa-apa kok, Pak. Mau enak saja hidup saya. Karena yang penting berangkat kuliah nanti dikai ayah uang 50.000 buat ngopi sama beli rokok. Hidup indah. Nah, baik begitu. Atau di sini ada yang kerja tak? Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ahmad kerja. Kalau pengen jual beli ya kerja, maksudnya gimana itu? Freelance. Oh, kamu kadang jualan. Jualan apa? Hah? Misalnya apa? Misalnya di spare part sepeda. Kamu gimana cara jualannya? Kayak beli di Oh, di online kan di WA. Oh, di Facebook. Jual spare part. Oh, kamu basicnya SMK ya? Iya. Iya. Dulu SMK dulu. SMK. Oh, makanya tahu spare part ya, dulu SMK. Tapi kalau lagi nggak pengen ya nggak jualan. Ya wis ya sudah itu ditekuni. Itu bisa ketemu. Yang penting kan serius tekun. Jadi gitu. Kalau mau jualan coba di branding sama cerita. Sekarang kan jadi anak bahasa Indonesia, ya dirangkailah itu sama cerita. Jangan melulu jualan saja, sambil merangkai cerita. Orang itu sekarang ini loh, hard selling sama soft selling. Hard itu sekarang sudah mulai banyak di skip orang. Ya, maksudnya dodolan langsung ini loh. Saya jual sudah mulai di skip orang. Ya, nek hard itu akan berhasil ketika memang ada orang yang ingin beli. Hard selling. Tetapi nek soft selling, ya itu orang yang nggak pengen beli bisa jadi beli. Soft selling. Nek hard ini hanya untuk orang yang ingin beli. Misalnya karburator PE, ya. Maka yang akan mencari karburator PE hanya orang-orang yang sesuai kebutuhan dengan karburator. Tetapi kalau kamu bisa menceritakan, ya, karburator PE ini ketika dipasang ke motor yang standar, apa kamu ceritakan? Ini akan menjadi gini. Kemudian ada anak SMA atau SMP yang sudah, keren ya berarti kalau dipasang ini. Sehingga kamu soft scaling, ya. Enggak hanya hard selling. Kamu menceritakan saja. Kelebihannya apa, jadi kamu pakai dengan cerita. Orang yang nggak pengen beli karena tiba-tiba orang yang suka otomotif misalnya, kan akan berseliweran otomotif itu kan. Iklan ya, otomotif kan. Nggak mau beli karbu, tiba-tiba pengen beli karbu karena membaca deskripsimu. Nah, sehingga soft selling itu bisa menangani orang yang ingin beli dan bisa menangani orang yang nggak pengen beli jadi pengen beli. Jadi kayak gitu sambil dibalut cerita. Nah, apa kayak gitu. Value-nya dengan cerita itu kan kamu memunculkan value. Iya, menjadi menarik gitu, Mas. Sehingga awalnya gak pengen tuku, engko nek dipasang kartu iki kecepatannya bisa kenceng tapi irit. Kayak gitu misalnya. Kemudian atau kalau kamu menjual parkirnya kartu ya, standarnya pakai ukuran segini ya, karena pakai ini diperkecil nanti akan menjadi lebih irit. Nah, ada ceritanya. Jadi kayak gitu. Aktivitas itu dikumpulkan terus, di branding terus, ya nanti ketemu. Bisa lah itu diseriusin, biar kamu bisa jadi agen spare part motor. Jadi serius aja. Santai karena spare part itu santai. Kalau terjualnya itu santai. Saya juga jualan spare part soalnya. Jauh kan sama bidang saya, jauh ya. Tapi sambil lalu aja, dikemasi. Makanya khusus spare part itu saya buatkan YouTube sendiri. Saya ngomong spare part, saya ngomong mobil, saya ngomong motor. Sebenarnya orang-orang yang pengen beli ya. Jadi mereka kalau ke YouTube saya kan bukan untuk beli, untuk menonton kesukaan mereka. Karena saya jualan, ada linknya, ya mereka akhirnya kan gitu. Saya lihat, oh ada uang masuk.
Ya karena gitu, nggak diseriusi tapi ya serius gitu. Itu. Jadi filsafat ilmu itu mengajarkan bahwa ilmu bukan sekadar fakta saja, tetapi juga cara berpikir dan nilai yang bisa kita berikan. Jadi kayak gitu. Misalnya Zen tadi saya bingung Pak mau jadi apa. Kamu pengen apa sih Zen? Kamu masuk ke jurusan bahasa Indonesia itu keinginanmu apa? Disuruh orang tua atau disuruh masmu atau apa? Disuruh orang tua. Kamu sebenarnya suka apa? Olahraga. Di sini ada olahraga. Kenapa kok gak masuk olahraga? Gak boleh sama orang tua. Orang tuamu guru bahasa Indonesia. Apa? Kenapa? Alasannya apa kok disuruh masuk ke bahasa Indonesia? Gitu ya. Tapi kamu sukanya olahraga. Ya sudah. Kan kuliah di bahasa Indonesia juga bisa mengembangkan olahraga. Ambil simpelnya. Ya. Kamu suka olahraga apa? Futsal sama badminton. Futsal sama badminton. Badminton itu masih jenjang karir ada ya. Kalau futsal itu kalau nggak tim kan sulit ya. Yang kira-kira bisa kamu kejar dengan itu, bisa nggak kamu mengejar itu? Berkarir di sana bisa? Nggak bisa, sulit. Olahraga yang bisa kamu kejar karirnya apa? Kamu semua olahraga suka apa cuma itu dong? Atau semua? Ya sudah masuk yang ada kejuaraan. Ya. Yang ada kejuaraannya di sini misalnya UKM di sini misalnya itu kan kayak apa bela diri itu kan. Itu kan ada kejuaraannya. Ada pelatih badminton nggak di Mojokerto? Saya rasa nggak ada. Pelatih futsal juga nggak ada. Ya. Kayaknya. Tapi kalau pelatih bela diri ada. Ada kan? Nah, jadi ada jenjang karir. Maksudnya baca di Mojokerto, lihat jenjang karirnya. Oh, ini karena semua olahraga bisa ya masuk ke bela diri. Bela diri juga bisa masuk di sekolah sebagai ngajar. Buka kelas sendiri di luar juga bisa. Lu ada jenjang karir di sini. Terus yang paling tinggi dan bergengsi adalah masuk kejuaraan. Terus kalau di sini ya bisa masuk di UKM melalui UKM kan. Nah, itu sehingga passionnya masih bisa tercapai, ya keinginan orang tua juga terpenuhi dan dua-duanya jalan. Difokusi di sana. Kalau memang fokus dibuat portofolionya, lagi badminton, lagi apa, diciptakan. Ikut kejuaraan apa, ikut. Jadi goal misal bela diri ya harus sampai tertinggi sabuk apa yang paling tinggi. Sabuk hitam ya berarti harus sabuk hitam, nggak boleh pedot sebelum sabuk hitam. Gitu cara harus dikejar fokus itu. Kalau Pasha apa pengennya apa Pasha? Mungkin guru. Oh mungkin guru. Oh ya benar kuliah berarti kamu sudah cocok tinggal belajar aja. Simpelnya gitu aja. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan sebelum saya akhiri mata kuliah filsafat ilmu hari ini? Jika tidak ada, maka cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.